Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yatadhakkar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada subuh hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh yang kita kerjakan secara berjamaah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan sebelum salat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada dari hadis ini kita melihat bahwa salat sunnah saja pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, apatah lagi ketika kita melaksanakan salat wajib. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan suri teladan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Sabtu subuh kita melakukan pengajian di masjid kita ini, pengajian rutin, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah tersebut mungkin sudah masyhur, sering kita dengarkan. Namun kita akan sebutkan kisahnya, lalu kemudian kita sebutkan faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang dimana kisah ini diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jadi hadisnya sahih. Dan mungkin ketika kita mendengarkan hadisnya jemaah sekalian, maka kita akan mengatakan ini sudah sering saya dengarkan, dan memang ini kisah masyhur, sering kita dengarkan di pengajian, sering kita dengarkan di YouTube dan sebagainya. Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dalam sebuah riwayat seorang laki-laki yang memberikan minum seekor anjing. Di riwayat yang lain seorang perempuan yang memberikan air kepada anjing yang kehausan. Kita langsung bacakan jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bis-Sakhar, ya. Jadi Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Abdurrahman bis-Sakhar adalah nama aslinya.
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bercerita kepada para sahabat, ya. Qala baina rajulun bi tariqi, bahwasanya dulu ada seorang laki-laki yang sedang melakukan atau melaksanakan sebuah perjalanan. Lalu kemudian ishtadda alaihi al-'atash. Kemudian laki-laki tersebut tiba-tiba merasakan kehausan yang sangat dahsyat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, laki-laki ini tiba-tiba kehausan, ishtadda alaihi al-'atash, ishtadda, sangat kehausan, sampai-sampai ketika dia tidak minum, bisa saja dia akan mati. Bisa saja dia akan meninggal karena kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Lalu kemudian laki-laki ini tiba-tiba di tengah perjalanan jamaah sekalian, lalu kemudian dia mendapati sebuah sumur. Ya, dia mendapati sebuah sumur yang ada air di dalamnya. Fanazala fiha. Lalu kemudian laki-laki ini turun, ya, untuk mengambil air tersebut. Untuk apa? Karena untuk minum, karena dia sangat haus. Fasyariba thumma kharaja. Lalu kemudian laki-laki ini minum dari air sumur tersebut. Lalu kemudian dia keluar dari sumur itu. Artinya dia turun di sumur itu untuk mengambil air minum. Setelah dia minum, dia kembali ke atas. Fa idza kalbun yalhad ya'kulu ath-thara min al-'atash. Lalu kemudian setelah laki-laki ini minum di sumur tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan seekor anjing yang sedang kehausan juga, yalhad. Yalhas itu anjing yang kehausan, yang sampai-sampai dia mengeluarkan lidahnya saking hausnya. Ya ya'kulu thara minal 'atash, sampai-sampai dia memakan rumput-rumput yang kering pada saat itu. Anjing ini memakan rumput-rumput yang kering pada saat itu karena dia sangat kehausan. Tidak ada air yang bisa diminum. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini mengatakan di dalam hatinya, terbesik di dalam hatinya, lalu mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atash, bahwasanya anjing ini sama yang seperti yang saya rasakan tadi. Ya, tadi saya juga sangat kehausan, sampai-sampai saya hampir mati karena saya tidak minum. Nah, laki-laki ini langsung mengatakan di dalam hatinya, sama yang anjing ini sama yang saya rasakan. Akhirnya fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an fasaqal kalba. Maka karena, ya, laki-laki ini merasa, ya, bahwasanya apa yang dialaminya seperti yang dialami oleh anjing tersebut, lalu kemudian laki-laki ini kembali turun ke dalam sumur, lalu kemudian dia mengambil air yang air itu diisi dengan sepatunya sebagai bejananya. Ya, sepatunya diambil sebagai bajana, kemudian disimpan air di situ. Kemudian fasaqal kalba. Lalu kemudian laki-laki ini memberikan minum anjing tersebut, ya, dengan sepatunya tadi yang telah diisi air dari sumur itu. Kemudian jemaah sekalian, fasyakarallahu lahu faghfara lah. Lalu kemudian Allah berterima kasih kepadanya, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la'ajra. Wahai Rasulullah, apakah ketika kita berbuat baik kepada hewan al-bahaim, ya, hewan-hewan ternak itu, apakah kita juga mendapatkan pahala? Karena Rasulullah mengatakan fasyakarallahu wa ghafarallah. Dengan perbuatannya itu hanya memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, Allah mengampuni dosa-dosanya laki-laki tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajr. Apakah dengan berbuat baik kepada seekor hewan ternak itu juga kita akan mendapatkan pahala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli dzatin kabirin rabbatin ajr. Bahwasanya setiap makhluk yang memiliki hati, setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik itu tumbuhan ataupun hewan, ketika kita berbuat baik kepadanya, la ajra, kata Rasulullah,
akan ada pahala. Ya, maka jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin al-Bukhari, di riwayat al-Bukhari, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu al-jannah. Maka laki-laki ini diampuni dosa-dosanya, lalu kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma. Kemudian di riwayat yang lain, tadi seorang laki-laki. Kemudian di riwayat yang lain, baina kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulul atash. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwa anjing tersebut berkeliling di atas sumur. Hampir-hampir saja anjing ini mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fasaqahu faghufira laha bihi. Lalu kemudian ada seorang penzina, ya, dalam tanda kutip. Di hadis tadi laki-laki, kemudian di hadis yang lain, di riwayat yang lain, seorang penzina, ya, al-baghiyu minal baghi bani Israel, seorang penzina di zaman Bani Israel yang melihat anjing tersebut yang berkeliling karena kehausan, lalu kemudian perempuan penzina ini fanaza'at muqaha, lalu kemudian membuka sepatunya, ya, lalu kemudian fasaqathu, dia memberikan minum kepada anjing tersebut yang sedang kehausan, faghufira laha bihi. Lalu kemudian penzina ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, al-ahra bil insani ay ya'tabira wa yatadhakkara ni'matallahi 'alaihi hinama yara hala yushbihu halahu allati anqadhahu Allah minha. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwasanya hendaknya kita, ya, ketika melihat sesuatu, melihat seseorang yang seseorang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melihat bahwasanya apa yang dialami saudara saya itu pernah juga saya rasakan. Maka dalam hadis ini pelajarannya jamaah sekalian, hendaknya kita mengingat, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu saya juga pernah merasakan hal yang dialami saudara saya saat ini. Maka kata penulis buku ini, al-ahra bil insani ya'tabira. Hendaknya kita jamaah sekalian, ya, merasakan, mengingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lidzalika qala hadzal rajul laqad balagha hadzal qalb min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Sebagaimana laki-laki tadi ini mengatakan bahwa yang dialami anjing ini yang sedang kehausan sama yang saya rasakan tadi sebelum saya mendapatkan air itu. Makanya muncul di dalam hatinya untuk menolong anjing tersebut. Kenapa? Karena dia sudah merasakan betapa hausnya, betapa tersiksanya orang ketika haus lalu kemudian tidak ada air. Nah, maka pelajaran yang pertama jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu makanan, baik itu kesehatan, lalu kemudian kita mendapati saudara-saudara kita yang lain yang mungkin diuji oleh Allah dengan ujian yang sama dengan ujian yang pernah kita alami, maka ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika kita dulu, mungkin dulu kita belum mengenal hidayah misalnya. Kita masih jauh dengan masjid. Lalu kemudian Allah berikan hidayah kepada kita, tiba-tiba kita rajin ke masjid. Maka ketika kita melihat saudara kita yang mungkin Allah belum berikan hidayah kepadanya, yang mungkin mereka masih jauh dengan masjid, maka hendaknya terbesit di dalam hati kita bahwasanya, ya, betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Saya dulu juga seperti ini. Ya, saya juga seperti itu, seperti dengan saudara-saudara saya yang jauh dari masjid, tidak mau datang ke masjid. Tapi ketika Allah berikan saya hidayah, alhamdulillah, Allah gerakkan hati saya, lalu kemudian saya mudah untuk melangkahkan kaki saya ke masjid. Maka hendaknya kita jamaah sekalian, ya, untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-haditsu dalilun ala fadlil ihsani umuman wa anna Allah yujzil muhsinin a'zamal ajr. Fa haula'i alladziina ahsanu ila haywana qad ghafara Allah lahum kabaira wa ghafara dhunubaha wa adkhalahum fi rahmatih. Hadis ini menunjukkan pelajaran yang kedua jemaah sekalian muliakan Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita dalil, petunjuk kepada kita bahwasanya akan keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa? Wa anna Allah yujzi al-muhsinina a'zamal ajra. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik, a'zamal ajr, dengan pahala yang sangat agung. Bukti jemaah sekalian, fa haula'il ladzina ahsanu ila haywan. Ya, kita lihat tadi seorang laki-laki yang berbuat baik kepada hewan, yang berbuat baik kepada anjing, seorang penzina bahkan, orang yang dosa yang setiap harinya melakukan ya pelanggaran-pelanggaran dosa besar, seorang penzina jamaah sekalian, dia kemudian berbuat baik kepada seekor hewan, qad ghafarallahu lahuma kabaira. Lalu kemudian dengan amalannya itu, dengan perbuatan ihsannya itu kepada hewan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, wa ghafarallahu wa adkhalahuma fi rahmatil, kemudian Allah merahmatinya. Bagaimana jemaah sekalian ketika kita berbuat baik kepada manusia, seekor hewan saja, seekor anjing saja, ya Allah menjadikan sebab, ya Allah mengampuni dosa laki-laki tersebut, mengampuni wanita penzina tersebut hanya dengan apa? Dengan memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan. Bagaimana jika yang kita beri minum adalah saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan? Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya al-haditsu dalilun li madhhabi ahlus sunnah wal jamaah wa huwa anna al-muslima la yukaffiru bi irtikab al-kabair wal mubiqat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh ya mengkafir-kafirkan orang, ya. Mengkafir-kafirkan orang-orang yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa-dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Faqad ghafarallahu li hadzal mar'ah allati kanat baghiyan bi hadzal 'amal al-qalil wa adkhala fi rahmatih. Sebagaimana seorang penzina ya yang telah melakukan dosa besar, yang dia berzina bukan karena dia tidak sembunyi-sembunyi, Mas. Penzina itu kan dia jadikan sebagai ladang pekerjaan, cari nafkah untuk membutuhi keluarganya. Sebuah pekerjaan yang sangat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan hanya melakukan perbuatan itu yang memberikan minum seekor anjing, ghafarallahu laha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka ya, dengan amalan kecil ini, perempuan ini diampuni dosanya, maka sepantasnya seorang muslim jamaah sekalian, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dia masih melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa maksiat misalnya, belum sholat misalnya. Ya, berbeda dengan pemahaman orang Khawarij yang mengatakan bahwa semua orang-orang pelaku dosa besar itu dia kafir dan kekal di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebagai seorang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya orang ya pelaku dosa besar itu ya itu dia tidak kafir, akan meskipun dia memiliki dosa yang besar. Kenapa? Tapi dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Boleh jadi orang yang kita anggap pelaku maksiat, ahli maksiat, ya, tapi dia diberikan kesempatan bertaubat kepada Allah, dengan tobat itu loh kemudian Allah panggil. Kita yang saat ini mungkin sudah merasa dekat dengan masjid, rajin ikut pengajian, tetapi kita belum tentu mengetahui apa yang akan terjadi di akhir hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Maka jangan terlalu bangga jemaah sekalian, akan tetapi kita senantiasa berusaha, berupaya untuk istiqamah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan husnul khatimah. Jamaah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, dalal haditsu ala anna syukrallahi li 'abdihi qad la yakunu fid dunya lakinnahu sayakunu fil akhirah
wa yakunu jazilan fallahu syakara li hadzal 'abda fajazahu bil jannah fil akhirah. Bahwasanya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, boleh jadi ketika seorang hamba melakukan sebuah amalan saleh, ya, boleh jadi la yakunu anna syukrallahi li 'abdihi qad la yakunu fid dunya. Boleh jadi Allah tidak langsung balas di dunia. Boleh jadi Allah tidak langsung cash di dunia. Jangan sampai kita berpikir, kenapa? Saya sudah tiap hari sholat, tiap hari baca Quran, tapi kok hidup saya begini-begini saja, tidak bisa kaya-kaya. Boleh jadi jamaah sekalian, Allah simpan itu untuk akhirat kita. Sebagaimana yang dilakukan dengan kisah ini. Allah, seorang laki-laki yang memberikan minum seekor anjing, Allah tidak balas di dunia. Akan tetapi Allah balas di akhirat dengan apa? Dengan Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi teruslah beramal jamaah sekalian. Allah mau balas di dunia ataupun Allah akan balas di akhirat, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa saya sudah 4 tahun berdoa, kenapa belum dikabulkan? Boleh jadi Allah simpan, Allah cari momen terbaik untuk kita. Makanya setiap amalan itu boleh jadi Allah tidak langsung balas di dunia, tapi Allah simpan untuk kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi jemaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, fil hadithi dalilun ala anna al-hasanata tukaffiru as-sayyi'ah. Fa in hadha ar-rajul wa hadha al-mar'a qaddama hasanatan kanat sababan fi takfiri sayyi'atihima. Bahwasanya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tukaffirus sayyi'at. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya amal saleh itu dapat menghapuskan kebaikan, dapat menghapuskan keburukan-keburukan kita, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Fa inna hadzal rajul, sebagaimana laki-laki dan perempuan ini tadi, ya, qaddama hasanah, dia melakukan sebuah kebaikan yang mungkin dalam pandangan kita ini hal yang sepele. Ya, mungkin dalam pandangan kita hanya memberikan air, itu pun kita beri dengan air di sumur, ya, bukan air galon, bukan air mineral, bukan air aqua, tapi air sumur. Lalu kemudian bejananya sepatu, ya, lalu tapi akan Allah menilai dengan hati. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Makanya teruslah berbuat baik. Dan kita berusaha bahwa semoga dengan perbuatan-perbuatan baik kita, itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak tahu jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, fil hadithi dalilun ala fadli siqayatil ma wa anna siqayatal ma'i min a'zamis sadaqat. Dalam hadis ini jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan ya bersedekah dengan air. Ya, wa anna siqayatal ma, bahwasanya orang-orang yang memberi minum, ya, minan a'zamis sadaqah, termasuk sedekah yang agung. Ya, sebagaimana hadis tadi. Makanya saya kadang melihat postingan-postingan teman-teman yang kuliah di Timur Tengah, kadang ada jamaah yang sering berbagi air minum, air aqua dan seterusnya. Boleh jadi dia berlandaskan dengan hadis ini, keutamaan orang yang memberi minum. Makanya kita misalnya di sini ada sijum misalnya, tidak apa-apa kita bersedekah dengan air. Mungkin pandangan kita, saya malu, cuman air 1 dos, atau cuman air aqua 5. Boleh jadi jamaah sekalian, dengan sedekah air itu kemudian diminum oleh saudara kita, itulah yang menyebabkan Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seekor anjing saja, ketika orang ikhlas, ya, seorang pendosa yang memberikan air minum seekor anjing, diampuni dosa-dosanya. Apalagi yang kita beri minum adalah saudara seiman kita, saudara semuslim kita. Apalagi saudara kita itu memang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
ketika ada donasi ya untuk Palestina, dan ketika kita ada dana, kita ada harta yang bisa kita sisipkan untuk itu, maka laksanakan ya mas sekalian. Karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah terima dari amalan yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya, fil hadithi anna al-a'mal as-saghira tu'azzimuha an-niyyah. Fa hadha ar-rajul wa fi riwayat al-mar'ah tasaddaqu ala kalbin wa huwa min ahqar al-hayawanat wal mutasaddaqu biman mabdhulun wa mawdu'un fi hidai wa khuffin lakin ma'a sidqin niyyah wal ikhlasi ghafarallahu lahum. Dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh jadi amalan yang kecil itu dan kemudian kita barengi dengan niat yang ikhlas, betul-betul mengharapkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena niatnya, meskipun amalannya menurut pandangan kita hal yang kecil, hal yang sepele, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu'azzimuhum niyyah, ya dibesarkan karena niat. Ya, seperti yang sering kita dengarkan ya mas sekalian. Boleh jadi orang yang bersedekah misalnya 10 juta, orang yang bersedekah 10.000, boleh jadi yang lebih tinggi pahalanya yang 10.000. Sebabkan karena apa? Karena niatnya. Makanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka pentingnya kita senantiasa menjaga niat-niat kita ketika berbuat kebaikan. Ya, sebagai fahadar rajul yatasaddaqa ala kalbin. Sebagaimana laki-laki ini, sebagaimana perempuan ini, dia bersedekah kepada seekor anjing. Wa huwa min ahqarul haywanat. Sementara anjing ini adalah hewan yang paling hina. Ya, hewan yang paling hina. Sapi agak mendingan. Tapi coba, ketika ada orang marah, kata-kata yang sering keluar biasa di mulutnya apa? Anjing. Yang kita sekarang orang bilang anjay. Ya, seperti itu. Ya, hewan yang paling hina jamaah sekalian. Kemudian yang bersedekah itu seorang pendosa, seorang pezina. Lalu kemudian dia bersedekah memberikan minum dengan sepatunya, yang sepatu itu diinjak-injak. Akan tetapi karena niatnya yang tulus, ya niatnya yang betul-betul ikhlas karena Allah, ya maka dari amalan kecil inilah membuat pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fil hadithi taujihun lil insan bi anna la yahtaqiru minal ma'rufi syai'a wa alla yahtaqiru 'amal ayyin insan. Hadis ini menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan ya amalan-amalan yang sepele. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan perbuatan itu, meskipun hal itu hal yang sepele. Ya, walau antalqa wajhaka akhika bitalqin wajhin. Ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kalian hanya tersenyum ketika bertemu atau berpapasan dengan saudara-saudara kalian. Ya, boleh jadi jamaah sekalian, orang yang hanya tugasnya penyapu-penyapu masjid misalnya, ya, tapi yang kita anggap itu adalah sebuah ya hal yang biasa sepele, mungkin hanya sekedar dia membersihkan karpet, akan tetapi boleh jadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita pernah ya menganggap remeh sebuah amalan. Meskipun ya kadang kita itu kan mudah dilakukan. Iya, tapi kita tidak lakukan. Maka jangan pernah menganggap sepele ya amalan-amalan yang kecil. Berikutnya, fil hadits tarbiyatun ala anna la yamna'aka minal amali qillatu syukri asyakirin fa hadzal rajul fis sahra lam yushkar bal lam ya'lam bihi bisyukri walakinna alima bihi rabbul bashar subhanahu wa ta'ala fadkhalahul jannah 'arduhas samawati wal ardh. Hadis ini kemudian pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa jangan karena sedikitnya orang-orang yang berterima kasih kepada kita lalu kemudian menjadikan sebab itu lalu kita tidak mau lagi beramal. Misalnya kita sudah berbuat baik misalnya, tapi kok tidak ada yang berterima kasih. Kita sudah sering azan, tapi Pak Ketua Masjid tidak pernah terima kasih, lalu kemudian tidak mau azan lagi. Jangan.
Ya, sebagai fahalar rajul fi sahra lam yushkar bal lam ya'lam. Ya. Tadi laki-laki ini dia hanya sendiri bersama dengan anjing itu, ya. Dan siapa yang mau berterima kasih sama dia? Anjing tidak bisa bicara, ya. Tapi kemudian tidak ada yang mengetahuinya. Tapi karena betul-betul ikhlas karena Allah, dia ingin berbuat baik. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan seluas langit dan bumi. Maka hadis ini menunjukkan la yamna'aka minal amali qillati syukri wasyakirin. Jangan ya, karena gara-gara tidak ada orang yang berterima kasih kepada kita, lalu kemudian kita mau berhenti beramal. Ya, kita misalnya setiap Jumat kita sedekah, ya, air misalnya atau makanan lah. Tapi kok tidak pernah diumumkan, tidak pernah jamaah yang lain berterima kasih kepada saya. Kita kan beramal bukan untuk mengharapkan balasan dari manusia. Kita beramal bukan karena ingin ditinggikan nama kita, akan tetapi yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan ya kita berhenti beramal karena kurangnya orang yang melihat kita dan kurangnya orang yang mau berterima kasih. Teruslah beramal. Kalau tidak mau berterima kasih tidak apa-apa. Urusan kita yang penting sudah bersedekah, berbuat baik. Tidak usah tunggu terima kasih. Kalau berterima kasih ya tidak apa-apa juga, ya. Tapi kalau tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Jangan karena tidak terima kasih, kemudian kita sudah tidak mau lagi beramal, tidak mau lagi ke masjid misalnya. Ya. Seperti itu jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fil hadits tarbiyatun ala a'malis sirri wal khafa'i wa annaha taqwa 'indallahil mawqi' al-hasan. Bahwasanya hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita, hendaknya kita berusaha senantiasa melakukan ya amalan, perbuatan amal soleh yang tersembunyi, ya, melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Kenapa jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala? Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kam min al-atash mithlu alladhi kana balagha minni qalu lam yasma'u ahadun illa Allah fa waqa'at indallahil mawqil hasan fa ghafara lahu wa dakhala al-jannah. Sebagaimana laki-laki tadi ini, ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma di dalam hatinya terbesit bahwasanya apa yang dialami seekor anjing ini sama yang seperti saya alami. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka pentingnya kita senantiasa melakukan perbuatan yang atau amalan yang orang biasa istilahkan dengan amalan-amalan andalan. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tidak mesti tidak semua amalan itu harus disembunyikan. Contoh salat berjamaah. Kenapa tidak sholatnya? Takut teriak. Bagaimana caranya tidak berjamaah? Kita harus ke masjid, ya. Jadi tidak semua amalan itu harus disembunyikan, akan tetapi selama masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya, itu yang lebih baik, menghindari kita dari perbuatan-perbuatan riya yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa fil hadis taujihun bi anna la tamna'aka shiddatuz zuruf allati tamurru biha min fi'lil khair. Bahwasanya jangan menjadikan misalnya kita dalam keadaan yang susah, akan tetapi jangan menjadikan keadaan itu lalu kemudian kita berhenti untuk berbuat baik. Misalnya kita kekurangan harta misalnya, kita sakit, tapi ketika ada peluang untuk berbuat baik, silakan lakukan. Sebagaimana laki-laki tadi ini, dia sangat kehausan, ya. Kalau orang kan ini anjing, tidak peduli saya. Akan tetapi karena ada peluang untuk berbuat baik, dia lakukan. Akhirnya apa? Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa laki tersebut dan perempuan tersebut. Maka meskipun kita dalam keadaan susah misalnya, tapi ketika ada peluang untuk berbuat baik, maka lakukan. Boleh jadi kebaikan itulah yang akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan tadi.
Semoga ya, dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi ya bagaimana kita untuk senantiasa selalu berupaya ya, berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Yang dengan hewan saja Allah bisa mengampuni dosa seorang hamba, apatah lagi ketika kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya ketika kita ke pasar, kita ke jalan, kadang kita dapat nenek-nenek misalnya yang jual kerupuk. Mungkin kadang kita tidak butuh, tidak suka sebenarnya, tapi karena apa? Kita kasihan. Karena orang yang seperti itu, dia jualan bukan mau kaya, tidak mau kaya dia, hanya ingin yang memenuhi kebutuhan keluarganya, hanya ingin untuk makan. Dia tidak mau kaya untuk pamer-pamer, tidak. Makanya kadang ketika saya dapatkan seperti itu, kadang kita tidak butuh sebenarnya, tapi karena kita kasih, kita niatkan, kita membeli. Kan kadang orang tersinggung kalau langsung dikasih uang kan. Jadi sebaiknya kita beli tapi niatkan ikhlas, kemudian kita niatkan untuk membantu saudara kita. Walaupun kita tidak butuh sebenarnya. Apa sih 10.000 itu? Kan kecil di mata kita. 11.000 itu. Boleh jadi dengan itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.